Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas. Ya pemirsa, perlindungan hukum secara normatif bagi wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya sejatinya telah diatur pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya wartawan dijamin perlindungannya. Namun hal ini tidak selaras pemirsa dengan apa yang telah tertuang jika kita mengetahui banyak sekali para wartawan ini masih kerap saja dihantui dengan intimidasi, teror, kekerasan, dan bahkan penghilangan nyawa yang telah terbukti terjadi dengan rekan kita yang berada di Kabupaten Karo sejak beberapa pekan silam. Lantas di mana bunyi undang-undang tersebut dan keterlibatan untuk dapat melindungi para wartawan? Masih lemahkah undang-undang tersebut dan perlu juga evaluasi kembali terkait undang-undang kita. Bersama saya, Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda. Tentunya kami hadirkan dengan tema yang menarik, yakni melindungi wartawan dari kekerasan. Dan untuk itu kami harapkan kehadiran Anda pemirsa di 1 jam ke depan melalui telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Baik, untuk menjawab hal-hal tersebut telah hadir ketiga orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saya sapa terlebih dahulu dari yang ujung. Beliau adalah seorang pengamat hukum yang terhormat, Bapak Dr. Farid Wajdi SHM Hum. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Saya manggilnya Abang Da aja lah supaya sama semua masih mudanya ya. Boleh ya Bang ya? Insya Allah, tak ada masalah. Baik, dan yang kedua pemirsa yang berada di tengah sosok wanita cerdas pastinya. Beliau adalah Ketua IJTI Sumut yang terhormat kakak kita, Tuti Alawiyah Lubis. Assalamualaikum, selamat sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Kak? Alhamdulillah. Kedua kalinya juga masih berkaitan tentang membincangkan terkait tentang perlindungan wartawan. Semoga ini lebih mendalam lagi. Baik, dan yang pemirsa berdekatan dengan saya, beliau adalah Ketua PWI Sumut yang terhormat, Abang Da Faryanda Putra Sinik. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Kabar baik Bang? Selamat sore seluruh pemirsa TVRI di mana saja. Kabar baik ya Bang? Kabar baik, alhamdulillah. Senyumnya ini senyum ikhlas Bang. Ikhlas sekali. Baik pemirsa. Dan untuk itu pemirsa kami hadirkan kembali pula di layar kaca Anda. Tema kami adalah melindungi wartawan dari kekerasan. Baik, saya pertama sekali untuk membuka diskusi menarik ini kepada Ketua PWI Sumut, Abang Da Faryanda Putra Sinik. Bang, kalau kita melihat bahwa perlindungan wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya ini telah diatur pada undang-undang yang telah saya lontarkan tadi. Anda melihat seperti apa sebenarnya perlindungan bagi wartawan kita ini? Terima kasih Adinda Azril. Sangat sederhana sekali sebenarnya. Berkali-kali sudah disampaikan wartawan ini bekerja harus secara profesional, mengikuti kode etik jurnalistik, ya kan? Nah, itu kan sudah diatur semuanya, ya kan? Nah, dan harus hati-hati. Kan saya berkali-kali menyampaikan harus hati-hati. Kita bekerja itu pertama berpegangan kepada undang-undang pers, kode etik, kode perilaku wartawan, kode PWI. Ini semua sudah diatur. Semua sudah diatur dalam bertugas, ya kan? Untuk bagaimana melaksanakan investigasi report. Kita di sana ada peperangan. Kan gitu. Di sana ada jelas tuh. Kita kan wartawan perang. Ada peperangan di sana. Jangan kita masuk di tengah. Kan konyol kita masuk di tengah, ya, di belakang pasukan kayak kan. Yang penting kan kita ada di sana dan ikut meliput. Ya, kita yang bisa menjaga diri kita. Nggak bisa orang lain yang menjaga. 100 kali pun peraturan kalau kita nggak menjaga diri kita sendiri nggak bisa. Apakah selama ini wartawan kita ini tidak berhati-hati dalam melakukan kegiatan jurnalistik? Saya selalu sampaikan. Kalau sudah ada detak nggak bagus, misalnya kita ada menyampaikan investigasi report yang kira-kira mendekati bahaya lah, ya kan? Kalau ada detak kita, nggak usah kita lawan, ya kan? Nah, kita bekerja aja secara profesional, kan gitu. Sambil kita melindungi diri kita, kan gitu. Kalau kita, misalnya berani gitu kan, nanti akhirnya konyol, kan kita sendiri yang rugi, kan gitu. Jadi selalu saya sampaikan berhati-hati juga, ya kan? Aturan-aturan pun dibuat pun. Sehebat apapun kalau kita itu seperti saya analogikan itu aja ketika kita wartawan berperang nih AB
kita ikut jadi wartawan perang. Apakah kita ikut di tengah? Kan peluru itu kan enggak, kita harus menjaga diri kita juga kan dalam meliput itu kan gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu kita. Tapi kalau bisa saya belah Bang, dua sisi tersebut adalah keberadaan dan juga tindak pekerjaan mereka adalah investigation report. Yang sering terjadi ini adalah berkaitan tentang masalah sejumlah problematika ini bukan terkait tentang keberadaan wartawannya, tapi ketika mereka melakukan satu investigation report yang tidak seyogianya ini berpihak kepada yang mereka investigasi. Kalau saya lihat pandangan saya. Itulah guna investigation report. Ya kan? Kalau keberadaan mereka pasti diakui dong Bang, apalagi terlibat dengan identitas yang ada lengkap. Ya, tapi orang yang dia mau diinvestigasi ini terima nggak kan gitu. Misalnya kita biasanya berkaitan dengan narkoba, Perjudian salah judi, satunya. ya kan, korupsi, kan gitu. Nah, kita tahu, kan gitu. Ini kan sebuah ancaman kan. Nah, kita harus pandai juga lah menjaga diri kita kan, jangan konyol kita kan. Ya, kita buat beritanya karena jurnalistiknya profesional, konfirmasi ya kan. Yang secara profesional itu seperti apa Bang? Kalau Ya. untuk menguji suatu naskah atau berita, bukankah di kode etik jurnalis ini salah satunya adalah menempuh cara yang profesional ini dengan selalu menguji informasi-informasi yang layak? Iya, itu dia, kita harus berimbang, ya kan, konfirmasi berimbang, cover both side, ya kan, kita tidak melukai kan gitu. Wartawan itu tugasnya memberikan informasi, social control, edukasi, hiburan, kan tugasnya. Ya social control kita kan ada aturan-aturan mainnya. Itu aja. Kode etik jurnalistik itu harus kita junjung. Itu mahkota kami. Makanya ketika UKW, uji kompetensi wartawan, kode etik itu sangat betul-betul diuji. Pertama kali aja kita, apakah IJ katanya. Kalau kita nggak tahu udah nggak dengar wartawan. Pada kode etik jurnalistik kan, itu hal yang sangat penting, kan gitu. Jadi bekerja kita profesional, kita memang dituntut profesional. Nah, bagaimana kita? Ya, kita harus berpegang kepada aturan-aturan bagaimana menjadi wartawan profesional, kan gitu. Di DPW itu memang semua sudah kode perilaku wartawan. Oke. Kita tidak bisa konfirmasi orang lagi istirahat malam-malam. Itu diatur itu di kode perilaku wartawan. Doorstop aja nggak boleh sembarangan menaruh. Kita mesti Mengikuti aturan yang ada, SOP yang ada. Jadi sopan, duduk, ya kan. Nggak bisa kita memberikan HP ini ke hidung narasumber sehingga dia terganggu. Itu semua diatur. Itulah profesionalisme itu. Kan gitu. Jadi tuntutan inilah, ya kan. Kami dituntut profesionalisme, ya kan. Nah, inilah dibuatlah perangkat-perangkat hukumnya semua. Baik Bang Farenda, kalau dituntut untuk memberitakan satu hal secara profesionalisme itu, kita melihat bahwa investigasi itu selalu menguji kebenaran terhadap informasi yang diberikan. Harus diuji. Apakah wartawan itu tidak boleh kalau dikatakan tidak boleh menjadi orang yang kritis? Boleh. Boleh. Tapi itu tadi, wartawan dituntut kritis malah. Tapi kalau kritis wartawan buktinya banyak yang mendapatkan ancaman, teror, dan juga intimidasi. Di mana letak perlindungan para wartawan yang bebas untuk mengeluarkan ininya Bang? Jadi karya-karyanya. buktinya perlindungan kepada wartawan itu ada. Salah satunya? Di PWI itu Ya. ada wakil ketua advokasi dan bantuan hukum untuk wartawan. Itu salah satunya, ada LBH-nya. Ya. Kan gitu. Kami memang bertugas selalu bersentuhan dengan hukum. Itu pasti ada yang disomasi lah, ya kan? Yang bermacam lah. Tapi kalau kode etik ini kita pegang baik-baik, saya rasa nggak ada masalah. Lepas kita dari pemberitaan, lepas kita dari somasi, tapi harus sesuai. Contoh, Bung Azril saya buat beritanya, saya lihat langsung. Misalnya Bung Azril itu saya lihat langsung nih, misalnya entah di kamar kan gitu, maaf. Tapi saya tidak bisa membuat berita itu tanpa saya konfirmasi. Harus tetap konfirmasi, padahal itu sudah saya lihat langsung. Itulah membuat berita itu berimbang. Jadi Bang, kalau maaf, yang saya lihat bahwa banyaknya gejolak yang dihadapi oleh para wartawan ini ketika memberitakan terkait perjudian ataupun narkotika yang menjadi isu hangat, menjadi resah di tengah-tengah masyarakat ini, apa perlu dikonfirmasi ketika hendak datang untuk meliput? Iya, kalau harus konfirmasi. Kita Kepada bisa. siapanya Bang ini perlu dikonfirmasi? Ya, harus kepada siapa kita nih beritanya? Ya, misalnya kepada kepolisian. Kan ada boleh Pak begini. Nanti kan ada keterangan resmi, betul apa enggak kan gitu.
Nggak bisa kita. Sekarang masyarakat sekarang udah pintar-pintar. Nggak bisa lagi kita. Semua aturan-aturan itu. Bayangkan, saya pernah memberitakan bandar judi. Saya disomasi. Bukan nggak pernah, saya disomasi saya. Dianggap pengguna konfirmasi. Kayak mana saya mau konfirmasi sama bandar judi coba? Tapi Bang, salah satu kode etik jurnalistik yang pertama kali tertera adalah bersikap independen. Iya, kan independen. Di mana nggak independen ya? Kalau contohnya kita melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak yang mau kita liput, itu sepertinya sudah membuka kerjasama untuk mungkin saja ini mengetahui informasi yang sejatinya ini sebelumnya sebelum terpublikasi tapi sudah terpublikasi. Ya, contoh independen itu di mana? Coba. Nggak independen itu kayak mana? Mungkin saja Wartawan, ya. wartawan PWI tidak boleh menjadi anggota partai. Oke, Nggak satu. boleh. Kalau seandainya dia menjadi salah satu tim sukses, harus mundur Ya. dari anggota PWI. Mundur dia, nggak boleh. Menjaga independensinya. Ya, terus kemudian, apalagi dia menjadi caleg, sedangkan menjadi tim sukses saya nggak boleh. Saya berapa kali mau ditawarin jadi tim sukses, nggak boleh. Kalau boleh saya mau, tapi nggak boleh. Nah, jadi itulah independensi kita. Kita tidak boleh berapresiasi kepada partai, nggak boleh. Kita harus independen, harus netral betul. Dan itu sudah diatur. Baik. Diatur betul itu. Baik. Nah, Baik, tahan kembali Bang Farianda. Ini sangat menarik sekali bahwa sejatinya terhadap perlindungan wartawan ini sudah bisa kita simpulkan sebenarnya sudah dilakukan berbagai cara maupun upaya untuk bisa melindungi wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Sebelum ke Kak Tuti, saya mengarahkan langsung ke Bang Farid untuk bagaimana perspektif hukum Anda terlihat perlindungan para wartawan kita ini dalam melakukan kegiatan jurnalistik sejatinya telah diatur undang-undang persnya. Perlindungan itu pertama diatur dengan norma hukum. Ada tidak undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap jurnalis atau wartawan? Ada. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, apakah kemudian untuk melaksanakan perangkat norma hukum itu negara telah menyediakan para penegak hukumnya? Seperti Sudah. Misalnya ketika ada pelindungan itu, siapa yang melindungi? Apa bentuk pelindungannya? Ketika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang pers misalnya, siapa yang menegakkan? Lalu kemudian yang berikutnya adalah kalau kemudian sudah ada aturannya, ada normanya, ada yang menegakkannya, maka kemudian ketika sudah ditegakkan, apakah kemudian dalam proses penegakan hukumnya ini, hukumnya yang tertulis dengan yang diputuskan oleh katakanlah penegak hukum itu berdekatan tidak? Yang disebut dengan kepastian hukum. Ya. Sebab kalau hanya normanya ada, tapi tidak ditegakkan, berarti normanya itu, pelindungannya itu masih timpang, masih pincang. Nah, kalau kemudian sudah ada normanya, ada yang menegakkannya, ketika ditegakkan kemudian ada hukum yang mengatur sanksinya atau ada reward and punishment-nya, maka itulah baru disebutkan ada perlindungan hukum. Kalau hanya sebatas pasal-pasal yang mati, itu namanya perlindungan hukum yang semu, pura-pura. Nah, saya nggak tahu paham benar apakah kemudian teman-teman jurnalis sudah merasakan tidak dampak dari penegakan hukum terhadap profesi itu. Memang ada undang-undangnya, ada yang harusnya menegakkannya, lalu kemudian ketika akan ditegakkan ini antara norma perlindungan dengan hukum yang ditegakkan berdekatan nggak, sesuai nggak, sehingga ada kepastian dari norma itu. Sebab kalau tidak, maka sebenarnya perlu dipahami begini, yang disebutkan Bang Farianda tadi, memang ada norma. Ya. Ada undang-undang, ada KUHP, itu disebut pasal-pasal yang mati. Oke. Siapa yang menegakkan? Bisa kepolisian, bisa kejaksaan, bisa pengadilan, bisa advokat, bisa juga teman-teman jurnalis. Ternyata banyak ya untuk akan hal ini bisanya. Banyak, barulah kemudian disebutkan menjadi perlindungan yang utuh. Ya. Kalau hanya sebatas ada undang-undangnya, udahlah, nggak usah mimpilah soal pelindungan itu, karena itu hanya baru percikan kecil. Karena disebutkan undang-undang itu adalah pasal-pasal atau redaksi-redaksi yang mati menjadi hidup ketika penegak hukumnya menegakkannya. Siapa yang menegakkan itu tadi?
polisi, jaksa, hakim, para penegak hukum yang lain termasuk advokat gitu. Berarti tidak hanya tertulis dan juga tidak hanya berbunyi tapi juga Nggak cukup pengimplementasiannya. itu. Jadi begini, dalam hukum yang konkret itu adalah hukum yang di pengadilan. Ya. Yang diputuskan oleh hakim. Kalau hukum yang ada di KUHP, ada di Undang-Undang nomor 40, itu baru hukum yang mati, belum hukum yang menyala abangku, kira-kira gitu. Asik. Berapi-api gitu ya dengan menyala bangku nih. Lantas sejauh ini Bang, apakah masih ada katakanlah timpang tindih terhadap pengimplementasiannya dengan bunyinya? Sepatutnya kalau hukumnya sudah ditegakkan, normanya sudah ada, penegak hukumnya sudah ada, sanksinya sudah tegak. Peristiwa-peristiwa yang disebutkan tadi, deretan peristiwa itu, liputan-liputan dan berbagai peristiwa yang dialami oleh teman-teman jurnalis, itu harusnya dapat diminimalkan. Yang terjadi justru makin nanti terlalu menakutkan kalau disebutkan mengerikan. Tapi bagi saya itu profesi menakutkan dan tidak menarik seksi lagi menjadi profesi pilihan bagi anak-anak saya yang mahasiswa. Kalau kemudian mereka menjadi jurnalis, misalnya, contohnya adalah itu. Terlepas dari dulu, jadi begini, Bang Farianda, mungkin karena memang kita perspektif berbeda. Saya dari sini, Abang dari sana. Kita melihat urai dulu peristiwanya, jangan dulu dari hulunya. Kita selesaikan yang ada sekarang di hadapan kita, baru kemudian kita review apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kalau melihat yang terjadi seperti ini, kayaknya profesi jurnalis nggak menarik. Dan padahal mengerikan malah. Mengerikan. Saya nggak bisa bayangkan sebenarnya. Walaupun misalnya saya sebagai seorang advokat, dosen atau apapun, kemungkinan itu semua terjadi. Dosen ditikam juga ada kan. Advokat yang rumahnya dibakar ya juga ada. Pasti. Mobilnya ditabrak juga ada. Tapi melihat konsekuensi dikaitkan dengan profesi jurnalis kok, saya melihatnya kalau misalnya berangkat dari peristiwa potret yang ada sekarang nggak terlalu seksi untuk menjadi profesi. Padahal untuk disebut profesi ada pendidikan, ada ujian, ada kode etik, ada harus masuk organisasi, pelatihan nggak mudah maka disebut profesi kan. Ini kan profesi wartawan. Benar. Yang perlu keahlian khusus, perlu pendidikan khusus, perlu ada ijazah khusus, ada lagi UKW dan segala macam misalnya. Nah kalau itu kemudian yang kita tempuh, lalu apa perlindungan yang saya harapkan, yang saya dapatkan? Kalau seperti alur cerita tadi, kayaknya masih jauh dari harapan. Artinya perjuangan bukan soal kesejahteraan, tapi juga soal keselamatan. Kalau masih membicarakan soal keselamatan, berarti profesi itu tidak seksi menurut saya. Baik Bang Farid, kalau kita kaitkan terhadap apa yang dilontarkan dari Bang Farianda tadi bahwa terkait tentang keberadaan dan juga investigation report ini. Dari dua hal yang ini, yang biasa menjadi khususnya perlindungan yang diberikan ini, apakah keberadaan wartawannya atau terkait tentang investigation reportnya? Saya pikir soal keberadaan semua sepakat, profesi itu harus dilindungi. Nah, cuma memang, begini, itulah yang disebut dengan strategi dan taktik. Dalam menghadapi sesuatu itu ada strategi, ada taktik, ada istilah tarik dan ulur. Nah, untuk hal-hal itu tentu teman-teman di lapangan itu lebih paham. Tapi pada intinya, kalau dalam istilah hukum, meskipun langit akan runtuh, hukum harus tegakkan. Kalau kemudian kita analogikan dari teman-teman jurnalis, meskipun kemudian langit akan runtuh, pemberitaan harus objektif, harus independen, harus jujur, jernih, itu juga harus dilakukan. Nah, jadi kalau konteksnya tadi pertanyaan itu saya pikir sangat tergantung sebenarnya kepada yang itulah disebutkan dengan istilah kecerdasan. Nah, kecerdasan itulah sebenarnya yang penting bagi semua profesi. Kalau soal ancaman, semua profesi punya ancaman. Cuman memang belakangan ini karena perhatian media apalagi menyangkut profesinya dan kita juga melihat deretan daftarnya makin panjang, itu memang perlu ada rembuk khusus untuk kemudian bisa menempatkan profesi ini terhormat, dihormati dan menempatkan tempat yang patut baik dari sisi hukum, sosial maupun persepsi masyarakat. Baik Bang Farid, tahan kembali, pemirsa kita akan kembali dengan jedah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas.
Ya, pemirsa, kode etik jurnalistik adalah pedoman operasional wartawan Indonesia dalam melakukan kegiatannya. Lantas bagaimanakah seorang wartawan yang melakukan kegiatannya ini dan bagaimana serta apa yang telah dialami oleh seorang wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya? Langsung saya menuju ke Kak Tuti ini. Sebenarnya dengan apa yang telah terjadi, problematika dan potret kehidupan para wartawan di tengah-tengah lapangan ini, apakah memang miris sekali untuk kita ketahui, Kak, terkait profesi wartawan ini? Dilema ya. Dilema. Sebenarnya banyak permasalahan yang saya sepakat dengan Ayahanda tadi, Ayahanda Farid Wajidi, tanpa harus saya juga tidak menyangkal apa yang disampaikan. I think you need to speak louder so we can clearly understand. Oke. Saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Ayahanda Farid Wajidi tadi bahwa sebenarnya dalam undang-undang pers menguatkan yang dikatakan oleh Bang Farianda sini, sebenarnya kita sudah di situ kan banyak pasal, banyak kode etik, ada rules yang sebenarnya mengatur ya. Hanya saja seperti kata Bang Farid Wajid, ini menjadi sangat dilematis ya, ketika ada pasal tetapi itu tidak bisa dikategorikan atau tidak bisa digunakan sebagai semacam facility ketika kita mengalami hal-hal yang sangat tidak baik. Seperti halnya teror, ancaman, dan intimidasi? Ya, dalam hukum pidana artinya begini. Ketika kita melaporkan ini ke polisi gitu, artinya ketika kita mengatakan alat bukti gitu, alat bukti itu kan tidak kuat jika itu alat bukti itu dinyatakan sah menjadi alat bukti jika itu di kepolisian. Setuju. Iya, oke. Jika kita pribadi yang masih punya itu kita tidak bisa disebutkan, tidak sah sebagai secara hukum itu disebut alat bukti. Nah, dalam hal ini kita harus membuat laporan polisi dulu gitu. Ada laporan polisi yang sifatnya harus delik aduan, ada pasal-pasal yang tersebut harus delik aduan dan ada yang tidak harus delik aduan. Dalam hal ini ketika kita melaporkan ancaman kepada polisi, ketika kita wartawan gitu, ada ancaman yang menurut pidana misalnya harus pakai alat baru disebut ancaman, misalnya pakai batu misalnya gitu. Jika hanya sebatas kata-kata, walaupun sekejam apapun, sekeras apapun itu, jika tidak ada alat, misalnya itu tidak dikategorikan ancaman pidana gitu. Nah, kata-kata yang dimaksud boleh untuk dicontohkan seperti apa? Misalnya ketika saya bertugas, ada orang mengatakan saya bunuh kamu gitu, tetapi tidak menggunakan alat, itu secara hukum pidana dikatakan nanti di SPKT tidak akan duduk, disebut ancaman. Ya, itu hanya akan duduk sebagai intimidasi. Tetapi berbeda ketika misalnya aku bunuh kamu katanya, tetapi menggunakan alat, entah itu pisau, entah itu batu, entah itu handphone seperti ini, itu bisa duduk gitu. Jadi implementasinya memang masih sangat berbeda-beda. Artinya ada yang berbeda-beda cara pengakomodiran, padahal sebenarnya ketika itu disebutkan dalam pasal Undang-Undang Pers tadi itu kan lex spesialis ya. Harusnya ketika kita melaporkan pertama kali ini harusnya sudah synchronize. Itu sebagai salah satu fungsi alat hukum, alat untuk menjerat, untuk memenuhi kata-kata safety, kata-kata kenyamanan dalam profesi kita gitu. Nah, kalau dalam kasusnya yang baru-baru ini rekan kita Riko Sempurna Pasaribu, mungkin ada kontroversi di sana soal seperti apa berita-berita yang sebelumnya beliau almarhum beritakan sebelumnya, tapi sebenarnya yang kita sangat titik beratkan di sini adalah kesalahan yang dilakukan, yang diduga dilakukan, atau mungkin perkara yang tidak sepantasnya mungkin harusnya diberitakan secara vulgar. Saya rasa itu merupakan perkara berbeda dengan apa yang dialami sekarang ini gitu, karena perkara soal misalnya adanya pelanggaran tidak sewajarnya dan segala macam itu harus dipisahkan dari apa yang disebut dugaan pembunuhan gitu. Bahwa saya kira siapapun dari kita tidak berhak menghakimi. Setuju. Menghakimi, bahkan harus melimpahkan apa yang kita sebut kesalahan seseorang terhadap hingga ke anak cucunya gitu. Ini masalah kemanusiaan pastinya, ini krisis kemanusiaan. Apakah lantas dengan kita memberi judgement sesuatu terhadap korban, kemudian pelaku juga lebih innocent, bersih, tanpa kesalahan gitu. Ini kan sebuah keperimbangan. Jadi saya rasa itu sebuah perkara yang harus kita pisahkan sebenarnya antara kasus dugaan ketidakprofesionalan maupun tindak pidana kriminal yang saat ini dituduhkan kepada para tersangka. Baik Kak Tuti.
bisakah Anda gambarkan maupun deskripsikan terkait alur kegiatan bagi seorang wartawan ini untuk meliput satu bentuk kegiatan-kegiatan masyarakat, katakanlah ini seperti halnya ini yang meresahkan, perjudian gitu. Apakah ini meminta terlebih dahulu perlindungan kepada pihak kepolisian ataupun pihak TNI setempat? Saya kira saya mengacu kepada ada salah satu peribahasa Arab, kulil haqqo walau kana murron. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Artinya saya rasa itulah yang saya maksud sebuah dilema. Saya kira di mana-mana bahkan tidak harus profesi wartawan seperti kata Ayahanda Farid Waljidid tadi, bahwa advokat juga ketika mengatakan menelusuri, mendapatkan fakta, kebenaran dan segala macam itu juga kondisi terancam gitu. Ada hal-hal di mana bahkan tidak cuma advokat tetapi juga warga sipil, mungkin orang yang teredukasi dengan baik, yang punya literasi dengan baik, ketika dia memiliki fakta-fakta tertentu yang itu dianggap merugikan, menjatuhkan kedudukan seseorang, itu akan dianggap sebuah ancaman. Se-safety apapun posisinya, prosesnya gitu. Bahkan setenang apapun dia menyampaikan, konon lagi kita yang harus mengambil sebuah sampel alat bukti, data, pengumpulan. Artinya kita mengambil sampel-sampel dari orang-orang tertentu terdekat, mungkin gitu, orang-orang tertentu, kemudian katakanlah yang kita temukan mungkin di sekitar lokasi dan segala macam. Ini saya kira dari awal ketika kita menentukan untuk menjadi profesi wartawan, kita sudah punya manajemen risiko. Manajemen risiko dari awal itu artinya ya kita harus ke lapangan, bersentuhan dengan banyak orang gitu. Dan resiko untuk tidak selamat ini memang sangat tinggi. Frekuensinya berbeda dengan orang yang kerja di kantoran gitu. Kita di lapangan ini bersentuhan dengan orang-orang yang sangat rawan tidak setuju dengan apa yang kita ambil, baik itu pengumpulan data, baik itu pengumpulan video, visual, apalagi ketika kita mempertanyakan hal-hal yang dianggap sangat sensitif. Gitu. Itu sudah barang tentu dari awal. Saya kira ketika saya memutuskan profesi ini saya sudah harus siap mental gitu. Sebelum ke Bang Farianda terkait tentang manajemen risiko akan hidup dari seorang wartawan ini ketika mereka berkecimpung ke dalam profesionalitasan mereka ini, bukankah ada pemberian hukum yang katakanlah dari Undang-Undang nomor 40 tadi, dan bahkan ada juga perlindungan dari pihak perusahaan? Apakah ada? Ya, tentunya sebenarnya kan dalam Undang-Undang Pers itu disebutkan di sana ada peraturan-peraturan tertentu sehingga satu perusahaan disebut sebagai perusahaan penyiaran pers, seperti itu ya. Kemudian turunannya adalah orang yang bekerja di perusahaan itu akan disebut wartawan, legitimasinya kan ada gitu, legalnya apa. Nah, hanya saja kan hingga hari ini artinya kita ketahui banyak media yang bermunculan dengan siup yang ala kadarnya, dengan proses yang katakanlah mungkin sebagian proses masih berjalan untuk disebut. Yang ala kadarnya Anda maksud belum legal? Ya, belum legal. Artinya ada yang masih proses mungkin tahap verifikasi di Dewan Pers, kan kita belum tahu. Ada tahap yang masih ala kadarnya tadi, artinya belum memenuhi semua kapasitas, baik itu resiko-resiko ketika seorang wartawannya mengalami ancaman, apakah ada diberikan fasilitas safe house misalnya, seperti apa SOP yang berlaku, itu kan belum semua berlaku itu gitu. Nah, dalam hal ini kan untuk di Sumatera Utara sendiri Kak, apakah semua sudah diberlakukan apa yang mungkin menjadi utara dari pemikiran para wartawan kita? Ya, tentunya belum. Tetapi desakan kita artinya baik itu internal, itulah saya kira salah satu fungsi dari kita mengedukasi teman-teman juga, mengedukasi juga perusahaan bagaimana supaya desakan-desakan seperti ini dapat dimitigasi. Dimitigasi dari awal, karena itulah fungsinya. Baik, tahan Kak Tuti. Saya kembali ke Bang Farianda bahwa dari kedua narasumber ini bisa saya menyimpulkan profesi wartawan ini sebenarnya diminati oleh masyarakat banyak, namun dengan adanya beberapa potret kejadian ini menjadi dilematis dan bahkan menakutkan. Kalau begitu tadi kata Bang Farid. Seperti apa Bang Farianda untuk menyikapinya? Luar biasa kalimat menakutkan itu. Saya melihatnya nggak menakutkan. Asal saya bilang dari tadi, asal kita bekerja sesuai dengan koridor-koridornya, sesuai dengan kode etik, bekerja secara profesional, saya rasa nggak ada masalah. Nggak ada yang menakutkan. Ya, kemungkinan ini 1-2 aja nih kan, yang mungkin kita
Seperti di Labuan Batu juga kan gitu. Iya, barusan ini juga ada. Tapi kalau dibilang 1-2 Bang, saya ada juga informasi bahwa di 2023 secara umum ini banyak hal yang terjadi pada kelompok jurnalis kita. Kekerasan fisik menjadi yang paling tertinggi. Makanya ikutin ceritanya seperti apa kan gitu. Nah, kita kan melihatnya kan dari garis besarnya ya kan. Ya. Kalau kita ikutin jalan ceritanya, Adil pasti tahu seperti apa ceritanya ya kan gitu. Jadi makanya saya berkali-kali saya sampaikan bekerja secara profesional, junjung tinggi itu kode etik jurnalistik. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan selamat. Ya ibaratnya dikasih kompas kita, ini kompasnya terus. Kalau mau selamat belok kanan ya belok kanan, jangan belok kiri. Mudah-mudahan selamat itu. Tapi kalau kita juga mau nekat-nekatan boleh. Tapi kita ada jalan, ada aturan mainnya. Memang sekarang ini berita yang sangat tinggi nilainya itu berita investigasi atau deep news. Oke. Itu berita yang sangat luar biasa nilainya dan itu dicari orang. Itu kan selalu bersentuhan dengan bahaya. Tapi kita harus tahu seperti apa kata Pak Prof tadi, mesti cerdas dalam melihat situasi kan gitu. Bagaimana kita mendapatkan informasi tapi kita selamat. Kan gitu. Misalnya kita ada mengikuti kasus luar biasa misalnya soal orang penjualan orang itu trafficking itu berbahaya. Biasanya trafficking ini kan berkaitan dengan mafia kan. Nah, jangan kita konyol langsung jumpa mafia, jangan, kita pelan-pelan kita pakai sumber kita ya kan. Pakai ini nanti kita konfirmasi sama pihak kepolisian begini-begini kan itu sudah berita namanya investigasi kan kita memang langsung kita ikutin ya kan ada fotonya kita dapat ya kan kita wawancarai ada orang-orang yang pernah bekerja di sana kan gitu itu namanya investigasi itu sangat luar biasa nilai beritanya dan itu banyak dilakukan oleh televisi loh sekarang sempat diributkan kemarin dilarang untuk buat berita untuk investigasi kan ribut karena itu yang paling tinggi nilainya. Berita investigasi itu. Bagaimana kita membuat berita investigasi? Kita harus cerdas. Saya sepakat dengan Pak Prof tadi. Kita harus cerdas. Jangan kita udah tahu yang kita hadapin ini siapa, bagaimana, terus kita main datang-datang aja, main gini-gini aja kan gitu. Atau kita tantang lagi malah gitu. Jangan, kan gitu. Kita udahlah. Sejauh ini Bang, untuk para wartawan kita di Sumatera Utara ini untuk menjadikan mereka cerdas ini pelatihan-pelatihan apa saja mungkin yang ditawarkan? Saya ini insya Allah akan melaksanakan Sekolah Jurnalisme Indonesia. Ini kan sekarang kan PWI Pusat sedang konsentrasi meningkatkan sumber daya wartawan kan gitu. Kemudian di situ nanti karena saya kemarin sudah sampaikan sama Ketua Umum bahwasanya kok asik UKW aja. Diuji aja tapi nggak ada sekolah. Nah, sekarang insya Allah PWI akan menggelar Sekolah Jurnalisme Indonesia. Hal apa yang dibahas Bang? Mungkin program-program apa saja? Mungkinkah kembali lagi untuk penulisan? Iya semua. Ataupun teknik pengambilan gambar? Semua namanya sekolah. Itu selama 5 hari. Itu akan betul. Saya kan berkali-kali sudah sampaikan. Saya rindu dengan karya-karya jurnalistik yang pernah dibuat pendahulu kita. Mukhtar Lubis, Parada Harahap, hebat-hebat kan. Ini mana lagi? Mana? Apa? Gejala apa nih sekarang di Sumatera Utara? Yang Anda lihat gejala apa Bang? Dari wartawan kita? Makanya itu. Saya ingin ada nanti wartawan di Sumatera Utara yang punya itu tadi ikut kejuaraan perlombaan tulisan Adi Negoro ya kan, juara dari Sumut itu kita sekarang ini saya rasa udah jarang. Bahkan HPN sendiri pun kita di Sumut nggak dapat kita satu juara pun nih kan. Ada apa ini? Makanya saya minta kepada Ketua Umum kita buatlah sekolah. Itu kan memang sudah ada programnya kan. Kemarin di Jawa Barat udah buat, Kalimantan. Nah saya Sumatera Utara dikasih kesempatan untuk buat sekolah jurnalisme ini, ya kan? Itu pun terbatas kuotanya, tapi nggak apa-apa. Kita sudah mulai sekolah ini kan. Kita tambah lagi ilmunya kan gitu. Jadi setelah dia pintar kita uji lagi. Ikut UKW lagi? Ikut lagi. Baru boleh. Setiap tahunnya ikut UKW? Iya ada kita. Sekarang ini jumlah anggota PWI ini terbesar di dunia.
Saya bilang terbesar di dunia, anggotanya 24.000. 24.000. Saya pernah masuk Gedung Putih hanya menunjukkan kartu PWI. Baik. Sama paspor masuk saya Gedung Putih. Ini kan gitu. Nah, jadi itu 1996 itu. Jadi sekarang ini PWI ini sekarang ini lagi fokus juga terkait dengan sekolah tadi itu. Saya kan kemarin protes, kenapa sih UKW jumlah anggota PWI 24.000, 19.046 orang sudah melaksanakan UKW, sisanya 5.000 belum, ya kan? Kenapa sih uji kompetensi aja? Itu salah satu syarat katanya. Salah satu syarat menyatakan dia itu profesional. Memang terus terang aja anak saya sendiri nggak lulus. Baik. Karena kemarin pernah diuji anak saya 3 bulan saya nggak dicakapinya. Saya jumpa melengos saja. Dia pikir mentang-mentang bapaknya ketua PWI dia bisa lulus UKW, nggak bisa. Baik. Saya nggak bisa membantu, saya bilang. Jadi memang betul-betul pengujinya itu betul-betul on the track, ya kan? Baik. Nggak main-main kan gitu. Baik, lantas sejauh ini benarkah partisipasi dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengakui dan juga memberikan ruang bagi wartawan dalam mengekspresikan setiap karya-karyanya? Kita akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, meminimalisir terjadinya potret-potret apa yang telah kita ketahui secara seksama yang telah dihadapi oleh para wartawan ini, perlu sekali adanya partisipatif dari masyarakat dalam hal untuk mengakui keberadaan para wartawan ini. Saya kembali ke pengamat hukum kita terkait apa yang telah kita amati dan juga kita lihat secara seksama ini. Kalau penegakan hukum mungkin bisa dikatakan sampai sekarang ini belum begitu masif dalam mengakui keberadaan wartawan. Anda melihat apa yang perlu dievaluasi dari penegakan hukum kita ini dan bahkan undang-undang agar wartawan ini disetarakan dengan profesi yang wajib dan perlu untuk dilindungi? Yang pertama, saya kembali ke isu utama tajuk forum ini, perlindungan profesi. Karena saya juga mengajar etika profesi hukum. Ya. Tahan kembali, Prof. Kita ada penelpon yang masuk yang ingin bergabung dengan kita, sangat antusias dengan tema kita. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Purba, Pak, di Medan. Dengan Pak Purba di Medan. Silahkan pertanyaannya, Pak Purba. Iya, Pak. Ini kita hanya ngasih sumbang saran ini, Pak. Jadi saya ini tertarik ini sama Pak Sinik. Ya. Jadi sebetulnya kata kuncinya, Pak, itu memang semuanya wartawan itu harus mengikuti profesinya, Pak, gitu. Ya. Jadi saya kasih satu clue, Pak, ya, wartawan perang aja yang mau pergi ke medan perang, Ya, Pak, dia lanjut. harus memakai helm perang, Pak, rompi anti peluru. Jadi kalau dia, Pak, bertugas masalah investigasi, ya setidaknya ya dia harus ngasih laporan dulu, Pak, kepada aparat terkait. Karena kan wartawan kan tak sipil. Ya. Jadi jangan nanti yang dihadapin ini, Pak, udah 3 lapisan ini, Pak, mafianya. Baik. Masa wartawan narkoba mau masuk ke sarang narkoba, Pak, kita polos-polos saja, Pak. Gitu aja, Pak. Baik. Gitu aja, Pak, saran dari kita, Pak. Jadi apapun Baik. yang mau kita bikin, kalau nggak diikutin aturan itu, Pak, ya sama aja, Pak. Konyol gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Purba. Makasih, Kita langsung untuk mendapatkan penjelasan maupun pandangan dari Bang Faryanda Putra Sinik. Apa yang bisa untuk ditanggapikan hal ini? Ya kan tadi sudah saya sampaikan, ibaratnya kita mau berperang kan yang saya bilang. Ditambah lagi sama Pak Purba tadi, harus pakai helm, pakai baju rompi anti peluru. Itulah, kita harus bisa hati-hati. Kemanapun hati-hati gitu. Nggak boleh kita, aku wartawan, jadi suka hati. Nggak bisa lagi sekarang. Sekarang nggak bisa lagi. Dulu iya masih bisa kan. Dulu wartawan sikit
media sikit. Sekarang siapa pun bisa buat media, website. Ya. Sekarang tadi saya baru menjadi narsum di USU sama Bappenas. Di situ sekarang, tapi dapat orang Tribun bisa tahu dia jumlah media online itu 250 di Sumut. Baik. Ya, begitulah, setiap hari ada aja yang baru. Jadi siapa aja bisa jadi wartawan. Siapa aja bisa jadi wartawan. Cuma membedakan dia yang profesional dan tidak itu ada. Baik. Aturan mainnya. Kan ada aturan mainnya. Baik. Itu kalau misalnya nggak ada yang bisa dilarang sekarang, siapapun asal mau jadi wartawan silakan ya kan. Asal bisa bercakap, bisa menulis jadi wartawan. Kan gitu. Tapi ada yang bisa ada yang membedakannya. Makin banyak, makin dimudahkan, ya kan. Tapi aturan pun Baik. makin dibuat. Baik, sebelum ke Bang Farid, tadi ada juga yang saya ingin tarik. Kalau wartawan pergi ke katakanlah konflik ataupun ke peperangan, dia diberikan fasilitas akan hal ini. Iyalah. Kalau hal demikian, wartawan yang ingin mengabarkan ataupun mencari investigasi terkait perjudian atau narkoba, fasilitas apa yang harus diperlukan dari wartawan kita, Bang? Ya, minimal ada identitas dia, terus dia berkoordinasi dengan pihak itu, ada pihak kepolisian, ya kan. Tapi kadang-kadang gerakan kita ini kadang-kadang namanya investigasi kan. Nah, kita pakai jejaring. Sebenarnya wartawan itu yang membuat dia hebat itu jejaring. Oke. Itu yang membuat dia hebat. Oke. Sehingga dalam UKW itu jejaring itu diuji. Oke. Muda, madya, utama. Kalau nanti muda mungkin agak ringan jejaringnya. Madya agak naik lagi. Kalau sudah utama itu jejaringnya udah ngeri-ngeri. Ini sangat luar biasa. Baik. Jadi untuk menjadi wartawan profesional ini kita mesti punya jejaring. Baik. Coba perhatikan. Orang yang hebat isi investigasi reportnya, orang yang punya jejaring. Pasti. Itu aja saya perhatikan itu. Baik. Itu nilai beritanya itu luar biasa. Baik. Karena itu tadi dia punya jejaring. Yang nggak mungkin kita bisa dapat, dia dapat. Baik. Itulah jejaring dia. Baik, Bang Farid. Itulah yang membedakan dia itu tadi. Baik, Kan gitu. kita kembali ke Dr. Farid Wajdi SHM. Apa yang telah terjadi ini mungkin perlu dievaluasi terkait undang-undangnya atau hal yang seperti apa lagi untuk bisa mencerahkan masyarakat bahwa mengakui keberadaan wartawan ini sangat penting sebenarnya sebagai corong informasi yang valid. Iya, saya tadi mulai dari isu forum ini, perlindungan terhadap profesi wartawan secara umum. Sekarang masalah sudah terbentang di hadapan kita. Kalau perspektif saya, wartawan, penegak hukum, masyarakat atau siapapun bersatu dulu, bergandengan tangan dulu, urai dulu masalah ini. Udah selesai. Siapa pelakunya, apa motifnya, bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana sanksinya, sudah selesai atau beriringan dengan itu, barulah kemudian semua pemangku kepentingan dalam hal kasus ini itu kemudian kembali ke barak masing-masing, lakukan evaluasi mengapa ini terjadi. Seperti halnya pihak polisian dari ketua PWI juga seperti itu. Semua wartawan, kampus, karena mereka yang menghasilkan wartawan toh. Ya. Atau kemudian mengapa ini terjadi? Tapi ketika masalah sudah terbentang di hadapan kita, ini masalah kan sudah di hadapan kita. Kalau menurut saya bersatu dulu, selesaikan jangan dulu mengurai kemudian ini mengapa terjadi kenapa jangan saling menyalahkan dulu. Selesaikan masalah ini, semua kan sudah tim pencari fakta, fokus dorong itu, fasilitasi itu, berikan akses dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah itu masing-masing sudah tegak hukumnya, sudah dilindungi profesinya, kembali ke barak masing-masing, lakukan evaluasi. Mengapa ini terus terjadi? Saya, kalaupun boleh dibilang, panggung saya itu karena wartawan. Saya bukan paham betul, agak paham lah dunia wartawan. Kadang-kadang pertanyaannya memang betul-betul tak perlu dijawab, atau kurang nyaman lah untuk dijawab, kira-kira kan gitu. Saya paham dari segi profesi, karena seharusnya syarat profesi itu kan memang berat. Memang belum patut menyandang profesi itu. Ya. Tapi masalahnya sudah saya nggak tahu nih. Yang kemarin ini kan wartawan. Selesaikan dulu masalah dia. Ya. Baru kemudian setelah itu masing-masing belajar keras. Kalau dalam bahasa Arabnya, ibrohnya. Kita ambil pelajaran hikmahnya. IJTI lakukan evaluasi. PWI lakukan evaluasi. Yang lain lakukan evaluasi. Mengapa ini terjadi? Tapi ketika masalah sudah di hadapan kita, ibarat sajiannya sudah di hadapan kita, makan dulu. Ya. Baru kemudian bilang, nggak enak yang tadi, terlalu pedas, terlalu banyak garam.
kurang enak dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah di hadapan kita, selesaikan dulu itu. Nah, karena ada sudah tim pencari fakta dan lain sebagainya, maka itu perkuat. Baik. Baru kemudian masalah nanti dapat terurai dengan baik. Kalau profesi ini dihormati. Baik, saya kembali ke Kak Tuti. Akan hal demikian seperti apa tanggapan Anda dan khususnya tadi bagi yang wartawan di perang harus ada fasilitas yang sedemikian juga. Singkat dan padat, seperti apa? Sebenarnya kan ada SOP ya, ketika kita meliput sesuatu ya katakanlah, itulah yang saya maksud dari awal ketika kita memutuskan menjadi jurnalis itu kan kita punya manajemen risiko, pertimbangan-pertimbangan. Ketika kita meliput banjir ya pasti harus punya baju ganti, ketika kita harus meliput kebakaran ya artinya kita punya masker. Kalau meliput perjudian atau narkoba, apa yang perlu difasilitasi? Mental. Saya mungkin kurang sepakat dengan Bang Faryanda bahwa ketika kita melakukan investigasi saya rasa sifatnya harus sangat rahasia. Bahkan kita mungkin nggak tahu siapapun yang terlibat di situ ya bisa jadi ketika kita lapor polisi justru mungkin ada kaki tangan yang mungkin ada orang lain yang terlibat di sana, ada kaki tangan dan segala macam. Saya masih sangat tertarik dengan kasus ini di mana saya kira dengan kasus kekerasan wartawan itu bukan permasalahan baru-baru ini saja karena ada perubahan. Ini masalah yang dari dulu juga sudah ada. Kita masih ingat dengan kasus Udin. Bernas Jogja. Sampai sekarang tidak terungkap. Itu salah satu sampel pelanggaran HAM terbesar dan gagalnya sebuah penyelidikan kepolisian bahwa di tahun 96 pembunuhan terhadap seorang wartawan hingga detik ini tidak juga terungkap. Itu salah satu bukti. Polemik maka sedemikian rupa kehadiran wartawan ini seperti kayak bumerang bagi satu kasus. Ya seperti yang saya katakan di awal, kulil haqqo walau kana murran, bahwa tugas jurnalis itu kan dari awal saya kira salah satu modal atau kewajiban untuk menjadi seorang jurnalis itu dari awal bukan kelihayan untuk menulis ya, mengedit, pengambilan gambar. Saya rasa itu faktor nomor dua. Sebenarnya persyaratan nomor satu untuk menjadi wartawan itu adalah netral, independen. Ketika itu tidak dimiliki, sulit kita untuk meletakkan posisi dimanapun, semuanya akan abu-abu. Baik, independen di sini bisa saya katakan adalah suara hati nurani tanpa adanya campur tangan lain atau paksaan. Tanpa ada beban. Ya, baik, saya ke Bang Faryanda untuk hal demikian kita libatkan sedikit terkait tentang potret yang sedang terjadi. Sejauh ini sudah seperti apa Bang untuk penanganan maupun akses yang diberikan oleh pihak-pihak terkait ini? Singkat dan padat Bang. Tentunya saya selalu berkomunikasi sama Kabid Humas Polda terkait kasus yang terjadi di Tanah Karo. Kemudian PWI sudah membentuk Satgas untuk memonitor kejadian ini, kasus ini. Perkembangan demi perkembangan harus diikutin kan gitu. Kami sudah membentuk Satgas, 3 dari pusat, 2 dari provinsi, 2 dari kabupaten kota, Labuan Batu dan Tanah Karo. Kemudian kami juga membuat donasi. Kami tidak hanya bicara soal Satgas, tapi kami juga kerja nyata membantu. Alhamdulillah sudah terkumpul sejumlah kurang lebih hampir 40 juta. Insya Allah hari Rabu akan kami bagi sama anak almarhum Epa Paseribu. Dia lagi di Jakarta. Tadi Ketua PW Tanah Karo sudah laporkan. Mungkin besok dia kembali. Rabu akan kami berikan. Juga sama Juniadi Marpaung yang rumahnya pun dibakar. Jadi kedua ini sudah menjadi perhatian PW Pusat untuk diikutin kasusnya. Karena bentuk Satgas ini kemungkinan PW Pusat berhubungan dengan Kapolri dan Panglima TNI, kami berhubungan dengan Kapolda dan Pangdam. Baik, kita kawal terus akan kasus ini, begitu ya Bang Faryanda. Singkat dan padat, Bang Farid, untuk juga menjadi akumulasi terhadap closing statement kita akan hal tema kita ini seperti apa menjadi corong informasi yang valid bagi masyarakat. Singkat dan padat. Jika profesinya ingin dihormati, maka hormati dulu profesi itu dengan yang terutama sekali adalah mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam kode etik. Karena kode etik kemudian akan menutup intervensi pihak lain terhadap profesi itu. Baik, Kak Tuti, wartawan tampil berani tapi independen. Singkat dan padat. Saya kira itu semua kewajiban sebagai seorang jurnalis ya, mengedepankan yang namanya netralitas, keadilan, kemanusiaan. Itu high priority kita sebagai seorang jurnalis. Di luar itu saya kira mungkin jika ada hal-hal yang berkaitan dengan katakanlah kepentingan-kepentingan lain, saya kira itu bukan berhubungan dengan jurnalis. Baik. Bang Faryanda, untuk wartawan kita, apa yang mau disampaikan? Singkat dan padat. Kerja secara profesional. Kemudian
junjung tinggi kode etik jurnalistik, dan yang ketiga hati-hati. Oke. Baik, terima kasih kami ucapkan atas ketiga narasumber yang sangat kompeten akan hal ini dalam tema melindungi wartawan dari kekerasan. Yang pertama tadi ada pengamat hukum Dr. Farid Wajdi SHM Hum, dan yang kedua tadi ada Ketua IJTI Sumut kita adalah Tuti Alawiyah Lubis dan Abang Davarianda Putra Sinik selaku Ketua PU Sumut yang telah berbagi informasi akan hal demikian. Semoga memberikan corong informasi dan tetap jayalah wartawan Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Pemirsa, akhir kata, saya Muhammad Azrul Nasution beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.